Baik, selamat malam teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Eka Purnama di live Instagram Solusi Pajak Indo setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya, bukan ajakan atau anjuran, bukanlah sebuah kajian akademis, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak. Teman-teman tidak boleh menggunakan video ini sebagai pedoman satu-satunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau AR teman-teman di kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar. Jika ingin mengetahui jawaban yang lebih spesifik tentang permasalahan perpajakan teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang mau konsultasi private dengan saya, bisa hubungi di LBP, Lembaga Bantuan Pajak, di www.lembagabantuanpajak.com. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh tuliskan di kolom komentar. Kita akan bahas setiap pertanyaan teman-teman. Baik, Direktorat Jenderal Pajak kembali mengingatkan wajib pajak yang beromset kurang dari 4,8 miliar bisa langsung memakai PP 23 tahun 2018. Jadi Direktorat Jenderal Pajak kembali mengingatkan tentang fasilitas perpajakan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah PP 23 tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2018 atau pada tahun 2018 masih bisa memakai PP 23 tahun 2018 ini sampai tahun 2024, 31 Desember 2024. Kemudian bagi wajib pajak baru yang baru terdaftar akan diberi kesempatan untuk menggunakan metode ini selama 7 tahun. Ya, baik. Dan untuk tahun 2022 ini ada hal spesial yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu untuk omset sampai dengan 500 juta tidak dikenakan PPh. Kemudian mengenai PPS, kemarin ada surat edaran yang nota dinas yang menyatakan bahwa bagi teman-teman sekalian yang sudah membayar PPh final untuk PPS tetapi belum sempat melaporkan PPS-nya, diberi kesempatan untuk melaporkan PPS-nya sampai kemarin tanggal 31 Agustus 2022. Dan juga di nota dinas tersebut juga dia katakan bahwa e-billing untuk pembuatan PPh final untuk PPS itu akan dibuka kembali mulai hari ini, ya. Kemudian juga merujuk surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 17 PJ tahun 2022 dikatakan pembatalan PPS itu dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak bila wajib pajak mengungkapkan harta bersih tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Wajib pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 4, Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 4, ataupun Pasal 7 ayat 1 huruf D. Jadi isinya adalah sebagai berikut. Bila wajib pajak adalah peserta kebijakan 1 PPS yang mengungkapkan harta yang tidak diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 hingga 31 Desember 2015, maka suket PPS-nya bisa dibatalkan. Kemudian wajib pajak juga bisa dibatalkan apabila mengikuti PPS kebijakan 2 tapi mengungkapkan harta bersih yang tidak diperoleh sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 dan tidak memiliki harta tersebut pada 31 Desember 2020 atau sudah dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Kemudian bagi wajib pajak yang mengikuti PPS kebijakan 2 tapi sedang dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukber, bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 hingga 2020,
atau sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan ataupun sedang menjalani hukuman atas tindak pidana perpajakan untuk kewajiban PPh, PPh Potput, dan PPN, maka suket PPS-nya bisa dibatalkan. Kemudian bisa dibatalkan juga apabila wajib pajak peserta PPS kebijakan 2 tidak mencabut permohonan restitusi, pengurangan atau penghapusan sanksi, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, hingga peninjauan kembali atas kewajiban PPh, PPh Potput, dan PPN tahun pajak 2016 hingga 2020. Dan juga ada syarat lain, yaitu apabila wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan tetapi bisa mengikuti PPS, maka PPS-nya itu walaupun suketnya sudah keluar tetap bisa dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan dari teman-teman sekalian. Selamat bergabung juga Pak Ferik Chan dengan Bu Abi Enis, Abi Eternal Project, YNNE FR, Sidarta, Purnomo 1983, Bu Mungsian, Edward Suntoro, dan ada pertanyaan dari Eternal Project 2020. Apakah bisa kewajiban pajaknya dilimpahkan ke saya? Tetapi saya sudah ikut PPS kemarin, apakah dapat menghapus PPS saya? Terima kasih, Pak. Maksud pertanyaannya apa ya? Kayaknya ada yang terpotong ini. Untuk Eternal Project 2020 boleh di chat, tambahkan komentarnya kembali. Ada pertanyaan dari Bapak Ferik Chan. Selamat malam Pak, mohon edukasinya. UMKM OP akan pembetulan SPT 2021 karena yang dilaporkan omset tidak benar. Bagaimana cara bayar PPh final 0,5% yang kurang bayar? Untuk Pak Ferik Chan cukup Bapak bayarkan saja dengan kode billing 41128 420, dan di bulan yang Bapak merasa kurang bayar, Bapak bayarkan saja. Misalnya masa pajak Januari tahun 2021 kurangnya berapa, Bapak tinggal bayar. Kemudian demikian juga kalau ada kurang bayar di Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, tinggal lakukan tambahan pembayaran saja. Kemudian lakukan pembetulan SPT dengan memasukkan nilai yang sudah pernah dibayar dan juga tambahan pembayaran yang baru dibayar di tahun ini. Nah, bagi teman-teman sekalian yang mungkin awalnya suami memiliki NPWP sendiri, kemudian istri memiliki NPWP sendiri, tetapi kemudian setelah menikah memutuskan hanya menggunakan satu nomor NPWP, maka NPWP istri tersebut bisa digabung dengan NPWP suami. Dan meskipun NPWP tersebut sudah digabung, istri tetap bisa mencetak kartu NPWP dengan nama sendiri. Ya, bagi teman-teman yang mau mengurus NPWP istri, mencetak kartunya bisa mendatangi kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar. Dari Pak Ferik Chan lagi, berarti kami bayar kekurangan baru mengajukan pembetulan SPT-nya ya Pak? Iya benar, sebelum lapor harus bayar terlebih dahulu Pak. Jadi harus bayar dulu baru bisa lapor. Kita tahu bahwa sebagai wajib pajak orang pribadi itu yang berdagang berwira swasta itu bisa memakai PP 23 tahun 2018 atau membayar 0,5% dari peredaran bruto. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua penghasilan dari usaha dapat dikenakan PPh final. Sebagaimana tertulis dalam pasal 2 ayat 3 PP 23 tahun 2018. Nah, apa saja tuh ada 4 penghasilan yang tidak dapat menggunakan PPh final PP 23 tahun 2018. 1. Penghasilan wajib pajak orang pribadi WPOP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu contohnya apa? Misalnya notaris, konsultan, kemudian dokter, pengacara, kemudian artis, agen asuransi dan lain-lain, itu tidak bisa membayar dengan PP
23 tahun 2018, 0,5% dikalikan peredaran bruto, tidak bisa. Kemudian apalagi penghasilan di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri, ya. Itu juga tidak bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi penghasilan di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Misalnya teman-teman bekerja di sana, mendapat penghasilan di luar negeri yang sudah bayar pajak di sana, tidak bisa dibayar lagi dengan PP 23 di Indonesia ini. Kemudian penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan perpajakan sendiri. Nah, ini juga tidak bisa kalau ada contoh penghasilan lain yang sudah dikenakan PPh final dengan ketentuan pajak tersendiri. Contoh misalnya ya, contoh penghasilan dari sewa. Penghasilan dari sewa itu tidak bisa. Tidak bisa teman-teman bayar dengan tarif 0,5% karena penghasilan sewa itu 10%. Kemudian mungkin teman-teman ada yang di bidang jasa konstruksi, itu juga tidak bisa karena itu ada pengaturan khusus. Kemudian teman-teman investor saham atau trader saham yang sudah dikenakan PPh final 0,1% untuk setiap transaksi di bursa, itu juga tidak bisa. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Apa contoh penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak? Seperti kita ketahui adalah hibah. Hibah tapi dari garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, itu kan bukan objek pajak. Kemudian warisan yang diterima. Nah, itu juga bukan objek pajak. Ya. Nah, ini semua. Nah, selain itu penting untuk digarisbawahi, tidak semua UMKM dapat menikmati PPh final dengan tarif 0,5% atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usahanya berdasarkan pada pasal 3 ayat 1 PP 23 tahun 2018. Hanya UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dapat memanfaatkan PPh final tersebut. Kemudian, sesuai dengan pasal 3 ayat 2 PP 23 tahun 2018 juga terdapat 4 kelompok wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini. Pertama, wajib pajak memilih untuk dikenai tarif berdasarkan PPh pasal 17. Kedua, wajib pajak badan berbentuk perseroan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP dengan keahlian khusus dan menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tertentu. Ketiga, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPh atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Keempat, bentuk usaha tetap. Nah, ini adalah wajib pajak yang tidak bisa menggunakan PP 23. Nah, kemudian bagi wajib pajak UMKM yang ingin menggunakan PP 23 tahun 2018 ini dalam jangka waktu tertentu itu dibedakan antara PT, CV, dan juga OP. Kalau wajib pajak orang pribadi paling lama memakai PP 23 tahun 2018 ini selama 7 tahun. Sedangkan untuk wajib pajak berbentuk koperasi, perseroan komanditer atau CV atau firma paling lama 4 tahun. Kemudian untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas paling lama 3 tahun. Kemudian mengenai perseroan berbentuk CV, teman-teman juga perlu perhatikan bahwa CV itu berbeda dengan PT. Jadi CV itu berdasarkan pasal 1646 di KUH Perdata dikatakan bahwa apabila seorang sekutu dari persero itu meninggal dunia, maka perseroan CV itu bisa dianggap bubar. Jadi perseroan CV itu bubar ada beberapa kriteria, yaitu karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis. Jadi waktu pembuatan akte itu ditentukan, misalnya CV ini hanya akan berlangsung selama berapa lama. Kemudian karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan juga bisa. Karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta. Jadi CV itu kalau misalnya ada salah satu peserta yang
keluar, maka CV itu otomatis bubar. Kemudian juga karena salah satu dari persero di CV itu meninggal dunia, bangkrut, dinyatakan sebagai orang tidak mampu, itu juga bubar. Pertanyaan dari Pak Ferik Chan kembali, untuk SEWP yang ikut PPS apa sudah terbit? Maksudnya apa nih Pak? Suket maksudnya. Kalau suket itu kan Bapak bisa download di DJP online. Maksudnya SE apa ya? Tolong boleh diperjelas. Pertanyaan lagi dari Pak Ferik Chan, untuk kekurangan bayar PPh final tahun 2021 apa dikenakan denda Pak? Kalau misalnya Bapak bayar sekarang sudah terlambat tentu akan dikenakan denda, tapi tidak usah bayar terlebih dahulu dendanya. Tunggu STP-nya datang, surat tagihan pajaknya datang, atas denda tersebut baru Bapak bayarkan. Pak Eternal Project 2020, apakah bisa kewajiban pajak dilimpahkan ke saya tapi sudah ikut PPS, apakah bisa batal? Kurang jelas Pak, untuk Pak Eternal Project, kewajiban pajak yang apa ya yang dilimpahkan ya? Dari Pak Ferik Chan kembali, untuk laporan SPT UMKM OP apa perlu dilaporkan nilai persediaan barang, padahal UMKM OP hanya mempunyai kewajiban untuk mencatat omset tiap bulan. DJP itu menyediakan kolom untuk kita mengisi persediaan di daftar harta kita. Jadi kalau Bapak ada catatan persediaan, Bapak boleh masukkan ke dalam laporan SPT di bagian harta. Pertanyaan dari Eternal Project, tahun 2019 saya pesan barang pakai KTP pegawai Pak dan dapat SP2DK. Untuk Pak Eternal Project mungkin bisa hubungi konsultan pajaknya atau bisa pilih berkonsultasi secara private dengan saya di www.lembagabantuanpajak.com, karena pertanyaan Bapak ini butuh analisa lebih lanjut, butuh melihat data yang lebih detail supaya jawaban yang diberikan tidak salah. Dari Pak Ferik Chan, infonya WP yang telah ikut PPS dapat diadakan pembatuan dan apabila ada yang kelupaan dapat diikutkan lagi dalam PPS. Untuk petunjuk apa sudah terbit Pak? Ya, kemarin nota dinasnya sudah ada, tapi kita masih tunggu surat edarannya atau petunjuk teknis pelaksanaannya. Sepertinya memang seperti yang Bapak sampaikan, tapi kita harus tunggu petunjuk selanjutnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Dari Pak Eternal Project, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, buat teman-teman sekalian yang sebagai PKP, harap ingat bahwa mulai 1 September ini, Per 11 PJ 2022 berlaku, batas upload faktur pajak tetap tanggal 15. Perubahannya ada di ketentuan mengenai pemusatan PPN. Pemusatan PPN bagi wajib pajak yang terdaftar di wajib pajak Madya khusus besar, maka apabila penyerahan barang dilakukan di kawasan tertentu, maka memakai alamat di kawasan tertentu tersebut. Tetapi apabila dilakukan di luar kawasan tertentu, maka alamat di NPWP cukup mencantumkan alamat tempat PPN dipusatkan. Dari Pak Ferik Chan, terima kasih Pak atas edukasinya yang sangat jelas. Salam sejahtera, sukses selalu. Terima kasih Pak. Salam sejahtera, sukses selalu juga buat Bapak. Oke, bagi teman-teman sekalian yang memiliki badan usaha berbentuk PT, maka sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka dividen yang ditarik dari PT itu bisa bebas pajak dengan syarat diinvestasikan selama 3 tahun di instrumen-instrumen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Teman-teman bisa saksikan di channel YouTube Pajak Smart untuk video dividen bebas pajak. Pertanyaan dari Pak Ferik Chan kembali, ada yang kelupaan untuk ditanyakan, untuk denda keterlambatan bayar dalam pembetulan SPT berapa persen dan gimana cara hitungnya. Nah, untuk
denda keterlambatan itu sekarang itu tarifnya itu berubah-ubah terus tiap bulan. Dari Kementerian Keuangan itu mengeluarkan tarif bunganya. Untuk denda keterlambatan itu berkisar antara bisa 0,99, bisa 1, berapa persen, tapi pasti di bawah 2% per bulan. Jadi misalnya nanti tiap bulan itu dari Kementerian Keuangan akan mengeluarkan berapa denda bunga untuk keterlambatan pembayaran pajak. Nah, dari sana itu dikalikan dengan bulan keterlambatan. Misalnya, contoh, Bapak di bulan September ini menyetorkan pajak masa Agustus tahun lalu misalnya. Berarti kan keterlambatannya adalah 12 bulan. 12 dikali tarif bunga yang berlaku sesuai dengan KMK. Ya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kode nota perhitungan dan kode nota ketetapan pajak baru melalui penerbitan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 18/PJ/2022. Dalam surat edaran ini, DJP menyatakan masih terdapat kode ketetapan pajak yang belum terakomodasi dalam surat edaran sebelumnya, yakni SE 42 PJ 2021. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali terhadap kode perhitungan dan kode ketetapan pajak dengan menetapkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak tentang kode perhitungan dan kode ketetapan pajak. Adapun kode ketetapan pajak baru yang ditetapkan dalam SE 18 PJ 2022 ini adalah untuk PPh final tambahan atas penghasilan tertentu berupa bagian harta bersih dan PPh final atas harta bersih yang diperlakukan sebagai penghasilan bagi orang pribadi. Kode ketetapan pajak untuk SKPKB atas kedua PPh final di atas adalah 350 dan 450. DJP juga menetapkan kode ketetapan PPN atas penyerahan BKP atau JKP di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ya. KPBPB contohnya untuk di Batam dan Sabang. Kode ketetapan pajak untuk PPN ini adalah 677 untuk STP surat tagihan pajaknya, 617 untuk SKPKB surat ketetapan pajak kurang bayar, 627 untuk SKPKBT surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, 637 untuk SKPLB surat ketetapan pajak lebih bayar, dan 667 untuk SKPN surat ketetapan pajak nihil. Selanjutnya DJP juga menetapkan kode ketetapan PPNBM oleh pengusaha di KPBPB ya, untuk yang di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sepertinya Direktorat Jenderal Pajak sudah mengeluarkan yang ada hubungannya dengan PPS kemarin ya, yaitu yang tentang PPh final tambahan atas penghasilan tertentu berupa bagian harta bersih dan PPh final atas harta bersih yang diperlakukan sebagai penghasilan bagi orang pribadi. Pertanyaan dari Sidarta, apakah setiap WPOP wajib memiliki NIB? NIB itu adalah izin kita untuk berusaha ya. Itu adalah dipakai untuk keperluan administrasi kita, misalnya mau melakukan ekspor atau apa, itu kan butuh NIB semua. Nah, jadi wajib pajak OP apabila membutuhkan NIB itu bisa urus di OSS ya. Wajib tidak wajib, sebaiknya kalau bisa miliki ya bisa miliki. Tetapi kalau memang mau berusaha terlebih dahulu nanti kemudian baru diurus juga harusnya tidak masalah, karena selama pajaknya dibayar DJP tidak menetapkan harus punya NIB ya. Maksudnya WPOP yang menggunakan PP23 UMKM. WPOP yang menggunakan PP23 UMKM itu kalau misalnya dia membayar sendiri pajaknya, dia tidak memerlukan suket PP23. Tetapi kalau penghasilannya dipotong oleh pihak lain, maka dia membutuhkan suket PP23 supaya dia hanya dipotong 0,5%. Demikian jawaban saya. Direktorat Jenderal Pajak
berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk dengan menegakkan hukum dalam upaya penagihan piutang. KPP Madya 2 Jakarta Utara dan KPP Pratama Jakarta Penjaringan melakukan penegakan hukum atas wajib pajak yang tak kunjung melunasi utang pajak senilai 30 miliar. Penyitaan dilakukan setelah serangkaian penagihan aktif tidak direspon positif oleh penunggak. Karena utang pajak tak kunjung dilunasi dan tidak adanya pembayaran yang signifikan, maka dilakukan penyitaan aset wajib pajak. Dari Pak Sidarta, baik, terima kasih Pak, terima kasih juga Pak. Dari Ibu Jenny Suripin, malam Pak Eka, mau bertanya jika PT belum PKP, beli aset dapat faktur pajak masukan, PPN-nya boleh ditambahkan ke nilai aset. Terima kasih Pak, boleh Bu. Jadi kalau PT-nya belum PKP, maka PPN itu menambah DPP dan menjadi nilai perolehan dari aset tersebut. Bagi teman-teman WP UMKM yang membayar pajak 0,5% dari peredaran bruto, harap diingat bahwa mulai tahun 2022 ini pemerintah membebaskan omset sampai dengan 500 juta rupiah per tahun itu tidak perlu membayar pajak. Jadi mungkin bagi teman-teman sekalian yang sudah terlanjur membayar pajak di masa Januari atau Februari atau bulan-bulan sebelumnya, saat omset teman-teman belum mencapai 500 juta, teman-teman boleh mengajukan pemindah bukuan ke kantor pelayanan pajak. Jadi bisa ajukan PBK ke KPP untuk di PBK ke masa yang lain. Dari Bu Lilis Bunyamin, Pak Eka katanya NIB tidak perlu diperpanjang lagi, benarkah? Setahu saya sampai saat ini memang tidak perlu diperpanjang, tapi perlu diperbaharui Bu. Jadi NIB yang sebelumnya itu sekarang itu harus diperbaharui untuk NIB yang berbasis risiko. Kalau kita perhatikan di NIB itu sendiri, maka NIB sekarang itu namanya adalah perizinan berusaha berbasis risiko. Ya. Di NIB itu disebutkan NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran, kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenaga kerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan. Jadi di sini tidak ada tanggal berlaku, ya. Hanya disebutkan di sini bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha. Ya, jadi selama kita menjalankan kegiatan usaha maka NIB itu tidak perlu diperpanjang. Tetapi NIB itu harus diperbaharui, misalnya ada perubahan kode KBLI atau ada perubahan alamat atau apa, maka itu perlu diperbaharui. Begitu Bu Lilis. Kemudian bagi wajib pajak, mungkin ada di antara wajib pajak yang memiliki mau berinvestasi kemudian diminta membuat NPWP tetapi belum memiliki pekerjaan atau penghasilan, maka teman-teman bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan memasukkan kode KLU itu sebagai pegawai swasta. Itu yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nanti apabila teman-teman berusaha yang lain atau berwira swasta yang lain, maka bisa mengganti kode KLU-nya itu ke kantor pelayanan pajak tempat teman-teman terdaftar. Dari Bu Lilis Bunyamin, kalau tidak ada perubahan tetap ya Pak Eka. Iya, kalau tidak ada perubahan ya tetap pakai yang lama, tidak perlu diperbaharui. Dari pertanyaan Pak Ferik Chan, Pak, pemindahan buku lebih bayar apa diharuskan dalam tahun itu juga, apa bisa untuk tahun berikutnya? Oh, bebas Pak, jadi PBK itu bebas, Bapak mau pindahkan ke tahun yang mana, mau dipindahkan ke jenis pajak yang lain juga bisa Pak.
Bu Lilis Bunyamin. September ini jatuh tempo, terima kasih. Kalau Bu Lilis itu ada masa berlakunya, berarti itu harus diperbaharui, Bu, harus diperpanjang, diperbaharui. Ya, berarti Ibu NIB-nya itu masih yang lama, Bu. Yang tidak perlu diperpanjang, diperbaharui itu di NIB-nya itu memang sudah dikatakan itu berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. Oke, pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak. Semangat. Terima kasih Bu Lilis. Dari Bu Lucicen, malam Pak, kalau bunga overdraft, bunga pinjaman loan apakah kena pajak Pak? Karena selama ini tidak dapat bukti potong dari pihak bank. Kalau Ibu pinjam uang ke bank, itu Ibu tidak perlu potong pajak atau tidak dikenakan pajak, kecuali Ibu menabung di bank, baru Ibu akan dipotong pajaknya. Pertanyaan Pak Sidarta, Pak, apakah akan diterapkan PPN yang bersifat final? Kalau maksud Pak Sidarta itu PPN final untuk UMKM, sampai sekarang belum ada ketentuannya, tetapi untuk usaha-usaha lain yang seperti jasa pengiriman paket, kemudian penjualan mobil bekas, jasa freight forwarder, jasa travel wisata, itu sudah ada PPN finalnya. Tapi kalau yang Bapak maksud itu yang untuk khusus bisnis UMKM, sampai sekarang belum ada PMK-nya, Pak. Untuk mengetahui berita dari DJP tentang aturan baru, gimana caranya, Pak? Ya, Bapak bisa lihat di perpajakan.id, itu banyak peraturan-peraturan baru yang terbit, itu akan ada di sana, tapi itu berlangganan dan harus bayar. Tapi kalau Bapak mau yang gratis, juga ada perpajakan.id, tapi tidak bisa, setahu saya ya, kalau yang free, yang gratis itu sepertinya satu hari hanya bisa lihat satu peraturan. Kemudian untuk berita dari DJP bisa lihat juga di news di dtc.co.id ya, news di dtc.co.id. Pertanyaan dari Bu Lucy kembali, apakah biaya overdraft kena koreksi di SPT Badan, Pak? Biaya bunga atau biaya overdraft selama itu berhubungan dengan kegiatan usaha itu bisa dibiayakan oleh perusahaan. Dengan catatan uang itu dipakai untuk usaha, ya, untuk kegiatan yang berhubungan dengan usaha. Ya, tapi harus diperhatikan bahwa ada konsep tentang debt equity ratio, ya, itu ya Ibu perlu perhatikan. Dan untuk lebih jelas mengenai hal pinjaman yang bisa dibiayakan, Ibu bisa hubungi konsultan pajak Ibu supaya bisa lebih jelas, karena banyak analisa yang harus dilakukan, dan juga bisa hubungi AR Ibu atau bisa konsultasikan di www.lembagabantuanpajak.com dengan saya di A04. Dari Pak Ferik Chan, terima kasih Pak, terima kasih juga. Sip Pak, terima kasih atas penjelasannya. Salam sehat selalu, sama-sama Bu Lucy. Terima kasih Pak Ferik Chan. Terima kasih juga Pak Sidarta. Baik, kita akan melihat info-info bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli barang lelangan dari Direktorat Jenderal Pajak. Di sini di www.pajak.go.id ada info barang sitaan, bisa teman-teman bagi yang tertarik bisa melihat. Ada sebidang tanah SHM nomor 221, luas 666,8 meter persegi, atas nama Ignatius Apui,
di Jalan ke Pontianak, Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dengan nilai limit 565.446.000. Nah, bagi teman-teman yang tertarik bisa melihat dan mengikuti lelangnya. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta ya, jadi dengan e-auction. Ya, bagi teman-teman yang tertarik membeli aset-aset lelangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang disita dari wajib pajak yang menunggak, maka teman-teman bisa ikuti lelang ini. Ya. Ada banyak barang-barang sitaan dari para wajib pajak yang menunggak pajak. Bisa dilihat ini ada banyak ya, mungkin buat teman-teman yang tertarik. Ada juga di sitaan dari KPP Pratama Bekasi Utara, ada berbagai macam mobil, ada Nissan Evalia, Toyota Altis, kemudian ada lelang eksekusi dump truck juga ada, kemudian di lelang tanah hasil sitaan KPP Pratama Pontianak Barat juga ada. Kemudian dari KPP Tebet Jakarta Selatan ada, KPP Madya 2 Jakarta Selatan juga ada, KPP Pratama Karanganyar ada. Kemudian juga KPP Pratama Ketapang berlokasi di Kabupaten Kuburaya juga ada, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian di daerah ada juga lelang eksekusi sitaan pajak berupa 6 bidang tanah dan bangunan di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak juga ada. Kelihatannya sedang banyak sitaan di Kalimantan Barat, ya, baik di Pontianak, di Ketapang, di Singkawang. Kita lihat banyak sitaan-sitaan yang dilelang. Teman-teman bisa, kemudian juga daerah Bintan juga ada beberapa aset yang disita. Teman-teman cukup banyak di daerah Bintan, KPP Pratama Bintan ini banyak yang disita. Teman-teman bagi yang tertarik bisa mengikuti lelang untuk memiliki aset tersebut. Pertanyaan dari Bapak Yeremia Waluyo mau tanya, laporan keuangan rugi laba yang disampaikan saat pembuatan SPT setelah adanya beban pajak atau sebelum beban pajak. Maksudnya bagaimana, Pak? Tentu saja kalau laporan keuangan itu yang disampaikan ke Dirjen Pajak itu adalah laba penjualan atau penghasilan dikurangi dengan harga pokok penjualan, kemudian itu dapat penghasilan kotor, laba kotor, kemudian dikurangi biaya-biaya operasional atau biaya-biaya lain-lainnya, dapat laba bersih, kena pajak, dipotong, dihitung pajaknya berapa, kemudian penghasilan bersih sesudah pajak. Jadi semua harus dicantumkan di laporan laba rugi secara lengkap, Pak. Untuk perhitungan pajaknya tentu saja adalah sebelum beban pajak. Untuk hal ini Bapak bisa konsultasikan dengan konsultan pajak Bapak atau dengan AR tempat Bapak terdaftar, atau bisa juga konsultasikan di www.lembagabantuanpajak.com karena ada koreksi fiskal dan lain-lain yang perlu dibedah dan dianalisa lebih lanjut, Pak. Jadi bagi teman-teman yang mau melihat ada aset sitaan di mana, teman-teman bisa lihat di www.pajak.go.id/info lelang page, ya. Jadi itu nanti banyak sekali, itu ada jadwal lelangnya segala macam.
Terima kasih Pak penjelasannya deh Pak. Terima kasih juga Pak Yeremia Waluyo. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan tutup live Instagram kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali dengan teman-teman minggu yang akan datang. Hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam. Sukses untuk kita semua dan salam sehat selalu.